Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Jendela Dunia, kita masih akan berbincang-bincang tentang isu-isu yang paling hangat di Timur Tengah, yang kalau dalam istilah Irannya mereka menyebutnya Asia Barat. Baru kemarin ada terjadi kesepahaman antara Iran dan Amerika untuk menghentikan perang yang cukup lama ini, sekitar kalau kita katakan perangnya sendiri adalah 40 hari, sementara dalam proses untuk mencari kesepahaman dan gencatan senjata itu sekitar hampir 2 bulan lebih ya. Nah, ini tentu saja sangat memakan energi, waktu, biaya, dan lain sebagainya. Namun ada beberapa hal-hal yang sangat penting sekali, dan itu yang mungkin akan kita bicarakan bersama Bung Nur Ramadan Laudu, SIP. Beliau adalah seorang staf pengajar di Al-Hikmah Institute Makassar, dan juga sering menjadi narasumber pengkaderan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan tingkat regional dan nasional. Juga narasumber forum-forum, seminar, dan dialog tingkat regional dan nasional dengan isu-isu dan tema-tema seputar nasionalisme, moderasi beragama, politik kebangsaan, filsafat, dan pemikiran. Oleh karenanya, tema yang akan kita kaji dalam acara Jendela Dunia ini, kita akan menimbang poros perlawanan, nasionalisme, solidaritas Muslim, dan diplomasi Indonesia di tengah konflik Iran-Amerika. Nah, Bung Ramadan, kita tahu bahwa setelah agresi Amerika dan Israel terhadap Iran, itu pun dilakukan di tengah-tengah perundingan antara Iran dan Amerika, muncul lebih intens isu-isu tentang yang disebut dengan poros perlawanan. Nah, mungkin Bung Ramadan mau menjelaskan sedikit tentang poros perlawanan ini seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bang Saleh Lapadi dari IRIB yang telah mengundang saya untuk kita berdiskusi berkenaan dengan tema yang begitu menarik dan kontekstual saat ini. Langsung saja kita tahu bersama bahwa ya kita lihat ada sebuah negara yang ingin mendominasi negara lain. Ada sebuah bangsa yang ingin mendominasi bangsa lain. Tentu di Timur Tengah ada sebuah negara, sebuah republik yang menjadikan Islam itu sebagai dasar negaranya, yang tentu anti kepada setiap penindasan sebuah bangsa kepada bangsa yang lain, sehingga olehnya itu negara tersebut yang kita maksud Iran tidak hanya tutup mata terhadap perbuatan-perbuatan dominasi yang dilakukan oleh agresor-agresor Zionis, misalnya Israel dan juga Amerika. Nah, poros-poros perlawanan terhadap sikap-sikap Amerika dan Zionisme Israel yang sangat menginjak kemanusiaan ini, sehingga kemudian memunculkan poros-poros perlawanan bukan hanya di Iran, tapi di beberapa negara Timur Tengah. Kita lihat di Yaman, ada Houthi, kita lihat Ansarullah Houthi, kita lihat di Libanon Hizbullah, di Gaza ada Hamas, dan lain sebagainya. Itu semua adalah sebuah bukti bahwa perang ini bukan sekedar hanya perang antar negara, tapi sudah bicara tentang perang peradaban, karena ada nilai-nilai kemanusiaan yang lebih universal, itu yang diinjak-injak di sana. Disitulah kenapa sampai detik ini kami di beberapa kelompok-kelompok gerakan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan, hari ini saya sedang di Kabupaten Takalar. Malam sebentar saya akan ngisi training intermediate level intermediate training di sebuah organisasi kemahasiswaan, yang tentunya hampir semua materi apapun yang kami sajikan, di ujungnya kami selalu mengingat kepada
pada negara-negara rakyat-rakyat yang ditindas oleh bangsa lain di muka bumi ini. Mungkin demikian, Bang Saleh. Ya, terima kasih. Dan kalau memang kita melihat ini ada sebuah ideologi ya, jadi tadi disampaikan mengenai dengan ideologi Islamnya, Iran berusaha untuk melawan dominasi ataupun hegemoni yang berusaha untuk menguasai negara lain. Nah, bagaimana Anda melihat Iran sebagai negara Islam tapi juga mampu menumbuhkan nasionalisme, padahal biasanya itu lebih mengarah ke Islam saja, tidak ada lagi di wacana tentang nasionalisme atau kebangsaan. Nah, ini bagaimana Anda melihat? Ya, dalam kajian kami tentang prinsip nasionalisme sebagai sebuah prinsip, memang dalam beberapa isu terakhir, isu nasionalisme itu baru muncul di abad pertengahan di Eropa, setelah revolusi Prancis muncul isu negara bangsa, revolusi Inggris, sehingga muncullah isu-isu nasionalis. Akan tapi dalam kajian kami, dalam pergerakan kemahasiswaan di himpunan kami mengkaji bahwa kalau di konteks keindonesiaan, Bang Lapadi, ormas terbesar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa cinta tanah air itu bagian dari iman. Hubbul waton minal iman. Akan tetapi ternyata kita temukan ungkapan ini jauh sebelum Hasyim Asy'ari telah ada di zaman sahabat Nabi. Kebetulan di Indonesia, mohon maaf karena saya nggak bisa bahasa Arab dan Parsi, saya dapat buku terjemahan Najhul Balaghah, Sayyidina Ali. Di situ ada satu ungkapan yang mengatakan kurang lebih amaratil baldani bihubbil autan, bahwa negara-negara itu akan maju dengan hubbul autan, dengan cinta tanah air. Artinya cinta tanah air itu adalah berasal dari Islam itu sendiri. Karena dalam beberapa riwayat kita tahu bahwa Nabi juga bangga dengan bangsa Arab. Tapi bukan berarti kita nasionalis kemudian kaufinisme, menganggap bahwa bangsa kita lebih tinggi dari bangsa yang lain. Tentu tidak demikian. Tapi nasionalisme itu adalah cinta tanah di mana kita lahir, air di mana kita lahir, sehingga dia tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai agama, bahkan lahir dari agama itu sendiri. Saya kira demikian, Bang. Jadi tidak ada dikotomi sebenarnya ya antara nasionalisme, cinta tanah air dan juga punya sebuah identitas Islam. Betul, betul. Sebagaimana tadi perkataan yang saya kutip dari Sayyidina Ali dalam kitab Nahjul Balaghah, Amaratil Baldani Biqabbil Autan, itu bukti bahwa cinta tanah air itu adalah ajaran dari Islam itu sendiri. Jadi tidak ada pertentangan antara nasionalis Islam. Kalau melihat diskursus yang dimunculkan di Iran, kalau kita mengkaji pidato-pidato dari Syahid Ayatullah Khamenei, itu beliau selalu menggunakan kata-kata melat, artinya bangsa. Jadi dia ketika berbicara kepada bangsa Iran, dia tidak menyebutkan umat Islam. Dia tidak menyebutkan umat Islam, tetapi dia kepada bangsanya sendiri, bangsa Iran, dia menggunakan kata melat. Nah, apakah mungkin ini juga berasal dari penafsiran yang tadi kutipan yang disebutkan ya? Ya, kalau ungkapan-ungkapan seperti tadi, karena kita lihat misalnya Syahid Sayyid Ali Khamenei mengatakan demikian tentang istilah bangsa Iran, ini bukti bahwa kita harus mencintai tempat tanah di mana kita lahir. Karena kalau kita bicara umat Islam yang meyakini dicipta dari tanah di mana ya? Tanah di negara kita itu. Kita bisa hidup atau berwudhu dengan air di mana? Air di negara itu. Maka cinta tanah air, cinta bangsa kita, itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jadi isu kebangsaan itu atau isu nasionalisme ini berbeda dengan kaufanisme yang meyakini bahwa bangsa kita lebih tinggi dari bangsa orang lain. Jadi kita mencintai bangsa kita dan orang lain juga harus mencintai bangsanya. Mungkin peribahasa Indonesia paling pas menjelaskan ini ya, bahwa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya, betul, bahwa betul, ada rasa bisa cinta demikian. terhadap Oke. Betul. Jadi kita oke. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita agak lebih dalam lagi bahwa
Dari perspektif kajian keislaman dan kebangsaan, ini bagaimana Anda melihat konflik Iran, Amerika, Israel saat ini? Apakah ini murni perang antar negara atau ada dimensi, walaupun tadi sudah disinggung sedikit ya, tapi karena itu berhubungan dengan poros perlawanan, saya ingin hanya untuk membatasi pada kasus Iran. Bagaimana menurut Anda? Ya, menurut saya jelas bahwa kalau secara politik ini konflik antar negara karena melibatkan negara. Ada Iran, ada Amerika, Israel. Akan tetapi tentu ada dimensi-dimensi peradaban di situ, ada dimensi-dimensi agama di situ. Kita lihat misalnya, eh, kita ambil contoh Zionisme Israel, kita tahu banyak sekali doktrin-doktrinnya yang meyakini bahwa tanah yang dijanjikan oleh leluhurnya itu adalah haknya mereka. Bahkan mereka meyakini sebagai anak Tuhan yang mewarisi bumi ini. Demikian. Sehingga apa yang mereka lakukan itu hatta mengorbankan nyawa orang, hatta mengerampas tanah orang. Mereka menganggap itu bukan keburukan karena mereka sedang menjalankan perintah agamanya. Begitu juga yang dilakukan oleh Iran. Tentu apa yang dilakukan oleh Iran, jadi di sini ada dua model peradaban. Satu peradaban yang hatta kemanusiaan diinjak, satu peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kayak Aha. gitu. Jadi maaf saya potong sedikit. Berarti Anda di sini melihat ini sebagai benturan peradaban ya? Ya, bisa dikatakan dia seperti benturan peradaban atau bisa juga perang kebudayaan karena ada dua spirit yang berbeda. Misalnya kenapa Iran tidak hanya memikirkan urusan negeri dalam negerinya, tapi dia sibuk memikirkan rakyat Gaza atau Palestina. Kayak gitu. Karena ada nilai-nilai universal, ada kemanusiaan yang diinjak di sana, ada tanah yang dirampas di sana. Karena kita tahu bahwa Iran itu dikenal sebuah republik, sebuah negara yang sangat pro terhadap mustadafin. Kayak gitu. Ini pembacaan kami dari luar. Saya belum pernah ke Iran, tapi dalam pengamatan-pengamatan saya dan pembacaan-pembacaan saya, eh, itulah kenapa saya tadi katakan bahwa Iran bangga dengan bangsanya, tapi juga bangga dengan peradaban dan identitas keagamaan sebagai spirit dasar untuk menegakkan apa yang disebut dengan keadilan dan melawan segala bentuk penindasan. Ya, terima kasih. Bung Ramadan, Anda aktif di Pengkaderan Pemuda. Nah, bagaimana Anda sendiri melihat respon dari organisasi mahasiswa ataukah kepemudaan, baik yang Islam maupun yang tidak, tentang perang ini? Apakah ada gerakan nyata ataukah sekadar statement di media sosial? Ya, kalau kita melihat di pembukaan memang beragam modelnya. Ada yang misalnya melakukan aksi-aksi di media sosial, mengganti foto profil Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Ada yang sibuk membangun, menulis narasi pencerdasan, gerakan edukasi terhadap konflik yang terjadi di antara Amerika, Iran dan Israel. Ada juga misalnya yang melakukan, misalnya kami sendiri di Makassar, ada komunitas Poros Al-Quds Makassar yang bisa dibilang dalam setahun beberapa kali kami sering turun melakukan aksi untuk membela Palestina, dan kemarin ketika Syahid Ali Khamenei syahid itu kami juga turun untuk memperingati, untuk mengenang jasa-jasa beliau. eh, jadi dua bendera besar kami kibarkan di Makassar, eh, bendera Iran dan juga bendera Palestina. Tentu ada yang lebih besar, yaitu bendera negara kita, Indonesia. Kenapa kita lakukan itu? Jadi kami lakukan itu, misalnya saya sebagai seorang aktivis sampai hari ini, tadi saya katakan malam sebentar saya ngisi materi di Takalar dan sekarang saya sudah di Kabupaten Takalar. Di materi apapun yang saya bawa, tema apapun yang saya bawa, pasti di ujung materi itu saya akan ingatkan kita semua peserta untuk melihat penindasan yang terjadi di Palestina sana. Kita berdoa untuk mereka, pejuang-pejuang kemanusiaan. Bahkan teman-teman kemarin ada yang melakukan penggalangan-penggalangan dana. Penggalangan-penggalangan dana, apa yang bisa kita lakukan, itu kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Iran. Saya amati demikian, walaupun tadi kalau pertanyaan, jadi dalam komunitas organisasi kemahasiswaan yang non-muslim juga sebagian, kemarin ada pendeta, itu yang ikut aksi kami untuk membela Palestina.
padahal beliau ditentang banyak di internal gerejanya, namun itu bertentangan dengan nuraninya. Videonya ada di YouTube, saya kira demikian. Hmm. Oke, dari tadi Bung Ramadan, Anda sering mengingatkan mengenai ketidakadilan yang terjadi di Gaza atau di Palestina secara umum. Bagaimana sih Anda melihat sumbangsih dari Iran terhadap perjuangan para pejuang Palestina, dan mungkin Anda bisa membandingkannya juga dengan bagaimana sikap negara-negara Arab dalam membantu orang-orang Palestina. Baik. Saya kira yang beredar di media sosial, yang dapat kami baca, yang dapat kami amati, hampir semua negara Timur Tengah itu menyatakan pembelaannya terhadap Palestina, kayak gitu. Misalnya kemarin sempat viral bahwa kalau kita hitung-hitungan duit, itu negara-negara Arab penyumbang terbanyak untuk saudara-saudara kita di Palestina dan seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi itu menurut eh, negara-negara Arab. Tapi tentang siapa yang paling membantu Palestina, Gaza atau Hamas, saya lebih percaya jika itu diucapkan oleh perwakilan Hamas itu sendiri. Dan dari beberapa pidato, kita lihat kemarin Syahid Yahya Sinwar gitu, itu telah menyatakan dengan jelas bahwa perjuangan Hamas bisa seperti sekarang itu karena disupport baik oleh peralatan pelatihan militer, peralatan tempur dan seterusnya, disupport full oleh Republik Islam Iran. Kita tahu Said Qasim Sulaimani ketika dia syahid, warga Palestina, warga Gaza begitu berduka karena mereka bersentuhan langsung dengan Qasim Sulaimani yang bisa dibilang begitu banyak waktunya ia habiskan menemani mereka-mereka yang berjuang di jalan kemanusiaan itu. Maka menurut saya Iran telah melakukan hal yang seharusnya ia telah lakukan. Demikian mungkin Bang Saleh. Ya, kalau kita ngelihat perjalanannya tadi ya, perkembangannya bahwa ada poros perlawanan, tetapi narasi yang dibuat oleh Barat itu ingin menyebutkan bahwasanya mereka adalah poros kejahatan. Mereka adalah poros yang ingin menciptakan instabilitas di Timur Tengah. Nah, ini menurut Anda bagaimana? Ya, maksud saya kalau sudah masuk kalau pada perang narasi, perang kepentingan, maka semua bisa mengklaim siapa yang benar, siapa yang salah. Misalnya kita di Indonesia ada istilah, ini hanya istilah aja ya, jadi ada istilahnya OTEN gitu, OTEN Indonesia. OTEN Indonesia itu pro terhadap Zionisme, pro terhadap Israel, misalnya kayak gitu. Kemudian ada kelompok Islam lintas mazhab gitu, lintas aliran itu yang pro pada Palestina, pro pada Iran kayak gitu. Artinya apa? Semua tergantung sudut pandang. Misalnya kayak gini, kita lihat bahwa eh, bagi Israel, Hamas adalah teroris. Tapi bagi warga Gaza, Hamas adalah pahlawan. Bagi Hamas, Iran adalah penolong. Bagi Amerika dan Israel, Iran adalah ancaman. Saya kira inilah kenapa perang narasi itu terjadi. Eh, Tetap narasi-narasi tersebut untuk divalidasi kebenarannya, kita harus benturkan kepada fakta eksternal bahwa Iran rela mengorbankan hampir semua pimpinannya, pimpinan tertinggi, panglima dan lain semuanya itu semua diberikan demi eh, melawan kezaliman rakyat Gaza, demi kemanusiaan, demi tegaknya nilai-nilai keadilan. Saya kira itu yang harus kita contoh dari sikap Republik Islam Iran. Mungkin demikian. Oke, ya, 2 hari lalu itu sudah terjadi kesepakatan, artinya sepakat antara Iran dan Amerika untuk menghentikan perang. Nah, Anda melihat ke depannya seperti apa ini? Apakah memang perang akan berhenti ataukah
Tidak, ini hanya hitungannya seperti jeda, menarik napas kembali untuk kemudian memulai kembali perang-perangan ini. Ya, tentu semua kita tidak ingin terjadi perang, kita ingin damai, kita ingin kebahagiaan, kesejahteraan. Artinya perdamaian yang dituntut atau yang disepakati oleh kedua belah pihak, Iran dan Amerika, jika itu tercapai, alhamdulillah kayak gitu. Akan tetapi dari beberapa pengalaman, dari yang sering mengkhianati kesepakatan, itu dari kubu Amerika. Kita tahu kemarin sedang terjadi perundingan, dia menyerang Iran loh. Juga dengan kesepakatan-kesepakatan yang ia buat hari ini. Kayak gitu, kesepakatan-kesepakatan yang ia buat. Bisa saja seperti yang Saleh tadi sebutkan, Bang Saleh sebutkan, bahwa ini sebenarnya jangan sampai hanya menarik nafas, memperbaiki posisi kuda-kuda untuk menyerang kembali. Akan tetapi saya kira Iran selalu siap. Iran selalu siap dan itu terbukti. Ini bukan cerita, ini bukan dongeng, kita sedang menceritakan fakta, kenyataan negara yang diembargo 40-an tahun, negara yang dilarang mata uangnya begitu tinggi dengan dibanding dolar gitu, dolar begitu tinggi, akan tetapi mampu bertahan hingga hari ini melawan negara yang dianggap punya militer terkuat di dunia. Ini tentu membuat Trump yang awalnya hanya menargetkan 1 hari, 3 hari, 1 minggu, dan sekarang sudah 105, 106 hari. Dan saya kira kemenangan hari ini adalah kemenangan Iran. Karena yang beredar, saya ini nanti kalau ini karena Pak Bang Saleh yang di sana, yang beredar di media, misalnya salah satu ada 2 poin kesepakatan yang beredar itu, misalnya Iran sepakat untuk membuka Selat Hormuz gitu, Iran juga sepakat untuk tidak mengembangkan nuklir. Saya kira sebelum perang Iran udah gak mengembangkan nuklir kok, udah ada tim dari PBB kok yang memantau itu, itu. Saya kira sebelum perang Selat Hormuz juga terbuka kok untuk umum. Artinya jika itu masuk dalam kesepakatan Amerika, ini konfirmasi bahwa Amerika kalah dalam perang ini. Saya kira demikian, Bang Saleh. Setuju, saya sangat setuju dengan kesimpulan itu. Bahwa Amerika sebenarnya dia memulai perang untuk kembali ke titik nol. Menurut Anda bagaimana? Jadi titik nol itu artinya bahwa tadi Selat Hormuznya sudah terbuka. Terus kemudian Iran juga sudah mengatakan bahwa kami tidak akan membuat senjata nuklir kan gitu. Nah kemudian terjadi perang. Perang hanya untuk kembali ke titik nol yang tadi itu kan begitu ya. Halo? Ya, peperangan ini membuat Iran, membuat Amerika begitu malu. Iran membuat Amerika begitu malu. Karena kalau kita lihat dari rencana awal, tujuan perangnya Amerika adalah mengganti rezim. Mengganti rezim sistem wilayatul faqih itu ingin dirubah. Itu menjadi sistem demokrasi. Dan itu tidak terjadi. Artinya apa? Target dan salah satu tujuan perangnya Amerika itu tidak tercapai. Jadi kita lihat kemarin saya membaca tulisan dari Mbak Dina Sulaiman, dia menghitung ada 38 kebohongan Trump terhadap kesepakatan dengan Iran. Jadi saya kira kesepakatan ini juga ya kita lihat aja ke depan. Kalau Donald Trump ini sudah punya track record sering mengkhianati kesepakatan. Saya kira demikian. Betul. Ya. Bang Ramadan, tadi menarik Anda menjelaskan bahwa bayangkan sebuah negara yang diembargo 40-an tahun tetapi kemudian ternyata mampu. Kita katakanlah kalau memang tidak terlalu optimis sekali bahwa menang tapi dia mampu bertahan. Ini yang pertama. Namun ada satu hal yang ingin saya tanyakan bahwa bagaimana menurut Anda Sayyid Ali Khamenei yang syahid ini ternyata dalam sekitar 37-an tahun atau katakanlah hampir 4 dekade memimpin Iran yang diawali dari kehancuran akibat perang yang dipaksakan oleh Saddam Hussein Irak terhadap Iran,
Dari puing-puing kehancuran itu dia mampu membangun sebuah negara yang mempunyai ketahanan yang sedemikian rupa. Menurut Anda bagaimana kita bicara tentang sosok yang punya kemampuan kepemimpinan yang hebat ini? Ya, perlu saya informasikan bahwa ketika Sayyid Ali Khamenei syahid di serangan Amerika, itu Indonesia sebagai warga negara, warga Indonesia di media sosial, tak peduli dia mazhab apapun, semua mengungkapkan duka cita mendalam terhadap sosok ini. Bahkan ada yang merasa mereka bersyukur bisa hidup di zaman yang di sezamannya ada tokoh sebesar Sayyid Ali Khamenei. Kayak gitu. Bagaimana kemuliaan akhlaknya, bagaimana ia kegigihannya, kasih sayangnya kepada, bahkan ada yang mengatakan bahwa dia ayah bagi semua rakyat Iran, kayak gitu. Dia dia bisa hadir dalam eh, apa namanya, membersamai rakyat-rakyat Iran. Padahal kalau kita lihat ungkapan yang beredar, beliau bisa saja menyelamatkan diri untuk masuk misalnya ke terowongan dan lain sebagainya. Tapi ia tidak melakukan itu. Karena saya kira Allah sangat mencintainya. Beliau di beberapa doanya, ya Allah, seolah apa dosa saya, saudara-saudara saya, teman-teman seperjuangan sudah syahid, menjumpa dengan Tuhannya, sedangkan saya masih juga belum syahid. Jadi saya kira tidak ada kematian yang lebih mulia selain syahid, dan beliau Syahid Ali Khamenei telah menemukan apa yang ia cita-citakan. Dan di sana ini seperti ungkapan yang terkenal bahwa ada orang yang hidup tapi mati, ada orang yang mati tapi hidup. Dari Syed Ali Khamenei senantiasa hidup dan semakin membakar semangat bukan hanya rakyat Iran, tapi semua sebagian pemuda-pemuda yang kami membersamai dalam beberapa kajian-kajian dan pelatihan-pelatihan. Ketika sosok ini kita cerita, maka seolah ada sosok ulama, sosok karismatik dari era klasik yang hadir di zaman modern, yaitu Sayyid Ali Khamenei. Saya kira demikian, Bang Saleh. Ya, sebenarnya saya ingin mengupas banyak ini, mau bertanya banyak tentang sosok ini, tapi saya mungkin cukupkan bahwa ternyata sebuah konsep syahada itu tidak membuat orang itu menjadi kehidupannya itu menjadi sesuatu yang beda dengan masyarakat biasa. Bahkan seorang pemimpin sebuah negara, pemimpin yang disebut pemimpin revolusi itu pun dengan konsep syahada ini beliau menjalani sebuah kehidupan yang sama seperti manusia biasanya, rakyatnya yang lain. Dia tidak harus bersembunyi di mana karena memang konsep syahada ini memberikan sebuah identitas yang tidak berbeda dari manusia yang lain. Betul, betul, betul banget, Bang. Makanya kita lihat kemarin, kalau kita lihat komentar-komentar di media sosial, beliau bukan hanya tokoh orang yang semazhab dengan dia. Beliau bukan hanya tokoh orang yang seagama dengan beliau. Karena di beberapa kita lihat di media sosial, hatta saudara-saudara kita dari non-muslim itu juga begitu menyanjungnya. Ini bukti bahwa eh, karena kemuliaan akhlaknya, keteguhan dan keberaniannya dia, kayak gitu, ini yang kemudian membuat khususnya sebagian besar warga Indonesia yang kami amati begitu mencintainya. Hatta kalau misalnya dicintai oleh pengikutnya itu hal yang wajar. Tapi karena fenomena perang ini dan syahidnya, aliran tangis cinta dari sebagian masyarakat Indonesia yang kami amati begitu deras untuk syahid Said Ali Khamenei. Saya kira demikian, Bang Saleh. Ah, Oke, terima kasih Bung Ramadan. Kita telah berbincang-bincang banyak, mulai dari tentang poros perlawanan, nasionalisme, solidaritas Muslim, dan juga tentang sosok pribadi Syahid Ali Khamenei. Mungkin ada ungkapan terakhir yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Ya, baik. Dalam kesempatan ini, Bang Saleh, saya ingin sampaikan bahwa
bangsa Indonesia, sebagai kita sebagai bangsa Indonesia menjunjung tinggi undang-undang dasar kita yang mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Artinya pembelaan kita kepada mereka yang terzolimi, pembelaan kita kepada mereka yang terjajah itu bukti menjalankan titah konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berharap pemuda-pemuda Indonesia atau para mahasiswa yang mendengar eh, diskusi ini bahwa kita harus sadar akan nilai-nilai Pancasila yang bertumpu pada ketuhanan, bertumpu pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun sebagian besar kita lihat ada banyak sekali yang kecewa terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang bergabung dalam BOP. Kita lihat bahwa BOP itu semacam global governance. Dia seperti kerjasama global untuk membicarakan tentang perdamaian dalam sebuah negara. Sayangnya, pembicaraan BOP, pembicaraan global governance tidak melibatkan negara-negara yang bertikai secara langsung, tidak melibatkan warga Hamas Palestina, tidak melibatkan Ansarullah Yaman, tidak melibatkan Hizbullah Libanon, tidak melibatkan Iran. Ini negara-negara yang bertikai. Kalau kita ingin bicara perdamaian dengan cara global governance itu harus berdiri di atas nilai-nilai keadilan. Dan bagaimana caranya kita bicara keadilan, sedangkan mereka yang bertikai itu tidak ada di situ. Maka dalam aksi kami, dukungan moralitas kami kepada Iran kemarin di Monumen Mandala Makassar, kami melakukan aksi demonstrasi dan solidaritas, kami menghimbau kepada pemerintah kita untuk keluar dari BOP, untuk kembali pesan founding father bangsa kita, Bung Karno, yang mengatakan bahwa, jadi Bung Karno dulu mengatakan, Inggris kita linggis, Amerika kita setrika, tapi pemimpin Indonesia hari ini mengatakan Amerika teman sejati bangsa Indonesia. Ini yang kami sayangkan. Semoga pemimpin kita Indonesia hari ini meneruskan tradisi para pemimpin-pemimpin bangsa kita yang lain dari Bung Karno hingga Jokowi untuk terus berdiri di atas undang-undang dasar, berdiri di atas nilai-nilai Pancasila, berarti berdiri bersama mereka yang mazlumi, mereka yang terzolimi, dan anti kepada mereka yang menindas. Bukan karena kan kita negara bebas aktif, seharusnya bebas tidak terikat, tidak dikendalikan oleh satu negara. Kalau aktif dalam perdamaian global, seharusnya kita juga harus bicara perdamaian melibatkan mereka-mereka yang berkonflik. Namun sayang, bukan negara kita, tapi pemerintah kita kali ini mungkin punya berbeda. Namun saya yakini itu tidak mewakili mayoritas warga negara. Karena kebijakan BOP sampai hari ini gugatannya udah masuk ke MK. Jadi mungkin 2 hari ke depan itu sudah sidang. Ada beberapa komunitas yang menggugat Indonesia, pemerintah kita yang bergabung di BOP. Saya kira demikian kepada pemuda kita untuk kembali menyelam nilai-nilai Pancasila. Demikian Bang Saleh, Lapade. Ya, luar biasa Bung Ramadan. Terima kasih sekali dengan penjelasan dan penutupan ungkapannya tadi tentang keadilan dan bagaimana bangsa kita Indonesia untuk meninjau kembali BOP itu. Baik, rekan-rekan, kita tadi telah menyelesaikan perbincangan kita dengan Bapak Nur Ramadan Laudu yang seorang staf pengajar Al-Hikmah Institut Makassar dan juga menjadi narasumber bagi berbagai macam organisasi pengkaderan regional, nasional. Dan tentu saja kami berharap bahwa apa yang telah kami bincang-bincangkan tadi bisa memberikan tambahan informasi kepada Anda sekalian. Dan saya Saleh Lapadi, jurnalis IRIP, undur diri dari ruangan Anda. Dan Bung Ramadan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.